Shalom, selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kita akan berdevosi bersama Pak Aris. Nah, sebelumnya Bapak mau tanya, bagaimana kabar kalian? Ya, Bapak berharap kalian sehat selalu dan siap melaksanakan devosi dengan lancar. Silahkan dipersiapkan Alkitabnya, kemudian duduk dengan rapi, nyaman, serta fokus dan siap mendengarkan firman Tuhan. Oke, kalau sudah, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak, kami bersyukur Engkau memberkati kami. Kami dapat bangun dengan sehat, dengan kuat, sehingga kami dapat melaksanakan devosi. Berkati kami Tuhan agar kami selalu mau belajar dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Nah, sebelum kita berdevosi, kita akan menyanyikan sebuah lagu atau pujian yang berjudul Betapa Kita Tidak Bersyukur. Anak-anak, di minggu ini kita belajar dari beberapa tokoh yang berjasa di negara ini. Nah, saat ini kita akan belajar lagi dengan satu tokoh yang bernama Bapak Johannes Laimena. Bapak Johannes Laimena lahir di Ambon tanggal 6 Maret 1905. Nah, Pak Laimena ini merupakan salah satu orang Kristen yang memiliki hati yang baik dan mulia. Dan Pak Laimena ini ternyata menjadi Menteri Kesehatan pertama di Indonesia dan menjadi pejabat atau bekerja di pemerintahan selama atau sebanyak 7 kali. Nah, banyak sekali kan anak-anak. Hal itu menunjukkan bahwa Pak Laimena ini merupakan negarawan atau tokoh yang ahli di dalam menjalankan tugas negara atau pemerintahan. Nah, di dalam kehidupannya Pak Laimena ini selalu melandaskan dan memegang teguh firman Tuhan. Dalam kehidupannya, baik dalam kehidupan sehari-hari atau di dalam pemerintahan,
Pak Laimena selalu melandasi atau memegang teguh pada firman Tuhan. Misalnya, pada pembentukan kabinet yang pertama, waktu itu dengan presiden yang pertama. Siapa presiden pertama di Indonesia, anak-anak? Ya, benar, Pak Insinyur Soekarno. Nah, pada waktu itu pembentukan kabinet, Pak Laimena mengusulkan kepada Bapak Soekarno untuk tidak membeda-bedakan suku atau agama di dalam pemilihan kabinet. Nah, di sini kita belajar ya anak-anak. Ayo, siapa yang masih membeda-bedakan teman-temannya? Nah, sekarang tidak boleh lagi ya anak-anak. Kita harus bisa menerima perbedaan. Kemudian kita tidak boleh mengejek atau membuli teman-teman kita maupun orang lain. Kemudian yang bisa kita pelajari dari Pak Laimena adalah Pak Laimena sebagai orang Kristen tetapi tidak menghalanginya sebagai seorang yang nasionalis atau cinta tanah air atau cinta terhadap negara kita Indonesia. Begitu juga sebaliknya, Pak Laimena sebagai orang yang nasionalis tidak menghalanginya untuk menjadi pengikut Kristus yang setia. Nah, itu juga yang Bapak harapkan kepada anak-anak supaya kita juga menjadi pengikut Kristus yang setia. Nah, kita bisa sebagai warga negara, kita mencintai negara kita bersyukur ada di negara ini. Kemudian sebagai orang yang mengikut Kristus, kita bisa beribadah, membaca firman, mengucap syukur, berdoa, bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Kemudian yang Bapak harapkan kepada anak-anak, kita sebagai warga negara, kita mencintai negara kita bersyukur ada di negara ini, dan sebagai pengikut Kristus kita bisa beribadah, membaca firman, berdoa, bersaksi tentang kebaikan Tuhan, dan sebagainya. Kemudian dari Pak Laimena kita bisa melihat bahwa beliau menyatakan sebagai orang Kristen yang sejati sekaligus menjadi warga negara yang sejati. Nah, begitu juga kita juga harus belajar untuk bertanggung jawab menjadi saksi Kristus di tengah negara ini atau di tengah masyarakat atau lingkungan kita ya anak-anak. Nah, kita juga harus menjadikan Kristus sebagai yang paling utama ya, sebagai teladan, sebagai yang kita tiru, sehingga di dalam setiap kehidupan kita, baik kita sebagai siswa di sekolah, baik menjadi anak di rumah atau menjadi teman di lingkungan kalian bisa menunjukkan bahwa kalian merupakan anak-anak Kristus yang baik dimanapun tempatnya, seperti yang tertulis di Alkitab. Nah, sekarang kita sama-sama buka Alkitabnya di dalam Yeremia pasal 29 ayat 7. Nah, sudah Bapak akan bacakan Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah, dimanapun kita berada, di kota manapun tempat kita tinggal, Tuhan ingin kita sebagai duta-duta Kristus bisa menunjukkan kasih Kristus di tengah negara ini atau di tengah masyarakat atau lingkungan kita. Nah, maka dari itu, sebagai pengikut Kristus, marilah kita yang saat ini memiliki peran sebagai siswa, kita harus bisa semangat belajar di rumah, semangat belajar di kelas, kemudian menghargai guru-guru yang mengajar. Pertanyaannya adalah apa peran kalian dan apa yang harus kita lakukan sebagai warga negara Indonesia dan sebagai orang Kristen di tengah negara ini.
Silahkan kalian tulis di buku devosi kalian masing-masing untuk menjawab pertanyaan refleksi tersebut. Nah, demikian devosi pada hari ini. Mari kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Kami telah melakukan devosi. Kiranya Kau berkati kami Tuhan. Kiranya kami sebagai siswa, kami dapat semangat belajar, semangat menghargai guru-guru kami, semangat menunjukkan sikap tertib, dan kami sebagai anak, kami dapat menghargai orang tua. Kemudian di lingkungan sebagai teman, kami dapat menghargai teman-teman kita. Kemudian di negara ini, kita juga berdoa agar kami dapat menunjukkan sikap yang cinta akan negara ini, dan berdoa agar Indonesia menjadi lebih baik lagi dan lebih kuat lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke, sampai jumpa anak-anak. Semangat untuk hari ini. God bless you. Bye-bye.